Pada video kali ini saya akan mendemokan bagaimana melakukan pengaturan awal pada stop kontak pintar buatan Delta Elektronik ini. Pertama, kita harus melakukan pengaturan baik dalam software maupun hardware. Apabila Anda belum memiliki layanan Firebase, maka Anda bisa membuat terlebih dahulu dengan membuka ini link berikut, console firebase.google.com. Nah, kemudian Anda bisa create project di sini. Create project, kemudian tuliskan aja nama project Anda, lalu klik continue. Nah, di sini kita disable Google Analytics karena tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya create project. Nah, ini tidak saya create karena saya sudah create, yaitu dengan nama ESP8266 4 channel relay. Jadi kita klik ini. Nah, pada kondisi awal kita harus mengatur dulu autentikasinya menggunakan apa. Di sini sudah saya atur autentikasi menggunakan email dengan email akun berikut. Kalau Anda belum muncul, maka masuk di sini dulu. Masuk di sign in method, kemudian nanti pilih email di enable, lalu klik add new provider. Nah, setelah itu nanti pilih add user untuk memasukkan alamat email dan password Anda. Nah, kemudian UID key ini kita copy karena nanti akan kita gunakan pada saat membuat rule pada database. Selanjutnya kita masuk ke bagian build, lalu kita klik real time database. Nah, di sini sudah tampak konfigurasi dari database saya. Konfigurasinya harus seperti ini. Jadi di bagian rootnya diberi nama port 1, kemudian di cabangnya ini kita beri nama outputs, kemudian digital. Nah, ini tulisannya harus sama persis, tidak boleh ada perbedaan karena nanti berpengaruh dengan sketch yang ada di Arduino. Nah, kemudian 4 buah I/O ini kita beri nomor sesuai dengan nomor digital I/O yang terhubung ke modul SSR. Di sini yang terhubung adalah digital 4, 12, 14, dan 16 dari DSD ESP8266V2. Dan diberi kondisi awal, logiknya satu semua, yang menandakan bahwa semua perangkat adalah dalam kondisi on. Nah, kemudian kita masuk ke bagian rules. Nah, di bagian rules ini kita gunakan UID yang tadi kita copy. Ini kita paste di sini. Kita paste di sini. Ya. Kita paste di sini. Dan juga kita paste di sini. Dan ini dipastikan tulisannya adalah seperti ini, out.uid sama dengan 3 kali petik UID. Kemudian nanti role-nya bisa diklik publish.
Lalu kita balik ke bagian data. Nah, di sini ada link database. Di sini kita copy dan simpan di Notepad karena ini nanti akan digunakan pada saat kita mengkonfigurasi bagian hardware dari stop kontak pintar ini. Kemudian kita cari juga API key. API key ini dapat kita peroleh dari sini, masuk ke project setting dan kita copy di sini, lalu pas ke Notepad. Nah, ini nanti Notepad ini bisa kita kopas juga ke smartphone melalui WA supaya kita saat mengkonfigurasi hardware melalui smartphone tidak perlu lagi menuliskan kode-kode seperti ini, cukup dikopas saja. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke bagian pengaturan hardware-nya. Kemudian di bagian perangkat stop kontak ini kita tekan tombol reset configuration yang ada di bagian bawah ini. Nah, pada saat kita masuk ke mode pengaturan konfigurasi, maka semua perangkat yang terhubung ini akan dalam kondisi off. Kemudian kita kembali ke layar smartphone. Di sini kita masuk ke mode pengaturan WiFi, lalu kita klik SSID Delta Configuration. Apabila ditanya password, maka isikan saja 1 sampai 9. Berhubung di sini password sudah tersimpan di smartphone saya, jadi tidak ditanyakan password. Kemudian kita buka aplikasi browser dan ketikkan IP 192.168.4.1. Apabila tidak nampil, kita klik refresh. Nah, maka akan tampil halaman berikut. Kemudian kita klik configure WiFi, lalu kita masukkan SSID dan password dari hotspot kita. Di sini saya masukkan SSID dan password dari hotspot Delta Electronic. Dan kemudian API key kita ambil dari catatan yang kita simpan tadi pada saat kita membuka project baru di layanan Firebase. Ini kita copy dan kita paste di bagian API key. Kemudian demikian juga dengan URL database. Kita copy dari catatan tadi, lalu kita paste, dan kemudian kita masukkan email dan password yang kita gunakan saat
add user di layanan Firebase tadi. Nah, kemudian kita klik save. Dan selanjutnya kita lihat di bagian hardware. Nah, di sini proses saving configuration dilakukan. Dan kita lihat di bagian hardware, di sini semua perangkat yang terhubung mulai nyala, mulai dari rem tembak, kemudian solder, charger, dan lampu sudah nyala kembali, yang berarti bahwa perangkat ini telah terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi kita dan terhubung juga dengan layanan Firebase, di mana perangkat akan mengambil data-data kondisi terakhir dari saklar-saklar yang dikendalikan. Yaitu tadi pada saat kita riset, kondisinya adalah kondisi semua saklar on, maka di sini dikembalikan lagi ke kondisi semua saklar on. Demikian proses konfigurasi dari stop kontak pintar yang telah dipasang modul SSR 4 channel dari Delta Elektronik plus DST ISP V2, sehingga saklar ini dapat terhubung dengan layanan Firebase maupun web application melalui Wi-Fi. Berikutnya kita akan mendemokan untuk mengaktifkan perangkat-perangkat yang terhubung ke stop kontak yang sudah terpasang modul 4 channel SSR modul teriak buatan Delta Elektronik. Di sini terdapat 4 stop kontak. Di sini stop kontak 1, stop kontak 2, stop kontak 3 dan 4. Stop kontak 1 ini di controller ESP32 saya hubungkan ke digital I/O 4, kemudian ini digital I/O 16, 14 dan digital I/O 12. Sini terhubung ke lampu yang saat ini sedang kondisi nyala, dan yang ketiga ini terhubung ke charger, kemudian solder, lalu lem tembak. Untuk mengaktifkan kita lihat di bagian Firebase. Di sini saya mengaktifkan rem tembak, berarti di digital 4. Saya rubah logiknya dari 0 menjadi 1. Nah, di situ tampak bahwa lampu indikator lem tembak nyala. Kemudian saya akan mengaktifkan solder.
Di sini saya pilih digital 16 di layar habis, kemudian saya ketik 1, maka tampak di sini LED-nya solder ini nyala. Kemudian untuk mengaktifkan charger yang terhubung di digital 14, kita kembali ke Firebase. Di bagian database saya rubah digital 14-nya menjadi 1. Maka di sini terlihat indikator charger nyala. Nah, kemudian untuk menonaktifkan lampu, kita pilih di digital 12, kita rubah logiknya menjadi 0. Nah, maka lampu akan padam. Demikian proses demonya untuk pengendalian alat-alat elektronik menggunakan stop kontak yang telah terpasang dengan 4 channel SSR modul teriak buatan Delta Elektronik yang terhubung juga dengan ESP12. Satu hal lagi yang dimiliki oleh saklar pintar buatan Delta Elektronik ini dibandingkan saklar-saklar pintar yang sudah jadian yang biasa diimpor dari Cina adalah kemampuan untuk mengupgrade firmware. Jadi ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang suka mengoprek Arduino atau microcontroller, di mana dengan fitur ini Anda dapat merubah isi firmware dari saklar pintar ini sesuai kebutuhan Anda. Namun dengan catatan bahwa kehilangan firmware adalah tanggung jawab dari pengoprek ya. Untuk mengupgrade firmware ini kita dapat melakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama yang lebih simpel adalah dengan menggunakan over the air atau OTA. Dengan menggunakan fitur over the air ini, Anda tidak perlu menghubungkan perangkat apapun ke dalam saklar pintar kita. Namun cukup mengkoneksikan saklar ini ke jaringan Wi-Fi sesuai dengan hotspot dari PC ataupun laptop Anda berada. Nah, setelah jaringan Wi-Fi terkoneksi, maka kita buka Arduino IDE, kemudian di sini kita atur port dari Arduino IDE kita di ESP8266, kemudian MAC address dan IP dari ESP Anda. Nah, kemudian kita klik upload sketch. Maka Arduino IDE akan melakukan proses compile.
Kita tunggu sampai proses compile selesai, maka akan dilanjutkan dengan proses uploading. Ini proses compile-nya memang agak lama, maka ini video saya potong, langsung kita lanjut ke proses uploading. Nah, setelah proses compile selesai, maka dilanjutkan dengan proses upload sketch melalui jaringan Wi-Fi. Kita tunggu sampai progres upload ini selesai. Nah, setelah tampil pesan dan uploading, maka ini mengindikasikan bahwa proses upload telah selesai dan firmware telah terupgrade. Cara kedua adalah update melalui port firmware update yang ada di bagian belakang dari stop kontak ini. Untuk itu kita membutuhkan perangkat downloader seperti FTDI serial ataupun DST Uni Downloader buatan Delta Elektronik yang dihubungkan ke port berikut. Cara ini dilakukan apabila karena ada kesalahan pada saat update firmware melalui OTA sehingga fungsi OTA-nya tidak berjalan, maka Anda dapat melakukan cara yang kedua ini untuk mengupdate lagi dengan firmware default atau dengan firmware yang sudah memperbaiki fungsi OTA-nya. Demikian adalah video demo dari penggunaan saklar pintar buatan Delta Elektronik, di mana Anda dapat mengoprek sendiri firmware-nya, dan apabila ada kehilangan firmware atau kerusakan firmware, Anda bisa dapat mendownload lagi dari link yang ada di deskripsi ini.